Terkadang berbicara urusan ranjang dianggap tabu bagi beberapa orang, padahal tidak ada yang salah dengan memiliki gairah dan frekuensi seks yang tinggi bersama pasangan. Selain menyenangkan, seks yang sehat juga terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Bahkan, libido tinggi menjadi hal yang sering dikaitkan dengan keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang salah satunya punya libido tinggi disebut-sebut berpotensi memiliki rumah tangga yang harmonis seperti rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanti. Seseorang yang hiperseks umumnya tidak dapat mengendalikan dorongan dan perilaku seksualnya. Biasanya para hiperseks ini akan tetap melakukan aktivitas seksual meskipun berbahaya atau membawa konsekuensi negatif. Berikut ini deretan artis Indonesia yang mengaku bahwa dirinya hiperseks atau kecanduan seks. Pinkan Mambo. Pinkan Mambo datang kembali bukan dengan prestasi, melainkan dengan sensasi. Mungkin kalimat tersebut pantas disematkan kepada penyanyi bersuara indah Pinkan Mambo. Tidak hanya itu, Pinkan Mambo secara terang-terangan mengakui kalau dirinya sudah melayani puluhan pria tanpa ikatan pernikahan. Muncul penilaian dari publik kalau Pinkan Mambo adalah seorang hiperseks. Di antara semua pria yang pernah menghabiskan waktu di ranjang bersama dirinya, hanya 4 pria yang pernah menikah dengan Pinkan Mambo. Namun sayang, 4 pria tersebut berakhir dengan perceraian. Dengan catatan rekor di masa lalunya tersebut, Pinkan Mambo tak sungkan menceritakan semua itu di hadapan putri kandungnya yang bernama Michelle Ashley. Tidak hanya sampai di situ, Pinkan Mambo juga mengaku kalau ada anaknya yang bahkan dia sendiri lupa dan tidak tahu siapa pria yang telah membuat dirinya berbadan 2. Sampai-sampai, Pinkan Mambo harus melakukan tes DNA agar tahu siapa ayah kandung dari anak tersebut. Bahkan, Michelle tidak terkejut dengan pengakuan Pinkan Mambo. Ia sudah kenal betul bagaimana orang yang telah melahirkan serta membesarkan dirinya tersebut. Soal pengakuan Pinkan Mambo, tampaknya sang anak Michelle cukup bijaksana dan dewasa dalam menyikapinya. Ia tidak akan pernah meniru hal-hal yang kurang baik yang pernah dilakukan ibunya. Femmy Permatasari. Lama tak muncul di dunia entertainment, artis cantik Femmy Permatasari mendadak muncul dengan membongkar tentang kehidupan pribadinya bersama suami Alphonse Martinus. Femmy Permatasari beberapa waktu lalu sempat membocorkan rahasia ranjangnya bersama Alphonse Martinus Purnomo. Hal itu dikatakannya kepada seksolog Zoya Amirin. Saat itu, Zoya bertanya siapa yang lebih inisiatif duluan dalam mengajak berhubungan. Femmy Permatasari mengaku bahwa dialah yang paling terdepan dan paling inisiatif dengan cara-cara yang lucu dan romantis. Wanita kelahiran 6 Desember 1973 itu mengatakan bahwa si suami melabeli dirinya hiperseks, namun hal itu bukan memicu perasaan yang kesal untuk Femmy. Alphonse melabeli saya hiperseks, tapi itu bukan jadi yang bikin kayak gede ke perasaan bukan, malah dia senang happy gitu, kata Femmy seraya tertawa. Jennifer Gill. Meskipun usianya Jennifer Gill sudah tidak muda lagi, namun istri Ajun Prawira ini tetap memiliki gairah seks yang bisa ditandingi dengan orang-orang yang masih muda. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Nikita Mirzani, Ajun Prawira mengungkapkan sosok sang istri yang disebutnya hiperseks. Bahkan, Ajun sempat mengaku kewalahan pada awalnya. Menurut Ajun, saat awal menikah, ia dan Jennifer Gill kerap melakukan hubungan intim lebih dari sekali dalam sehari. Namun seiring berjalannya usia pernikahan, intensitas tersebut berkurang. Namun, ada batas tertentu yang wajib dilakukan. Karena menurut Jennifer, hubungan intim pada pasangan rumah tangga sangat penting. Paling tidak, dalam seminggu ia dan Ajun Prawira melakukan ritual tersebut sebanyak 6 kali. Jennifer Gill memang tak malu kala membahas tentang hubungan intim. Ia bahkan melontarkan wacana meminta Nikita Mirzani untuk berhubungan seks dengan suaminya sebagai penggantinya ketika ia lelah.
Jennifer mengaku melakukan hubungan tak selalu diranjang. Terkadang ia melakukan sesuatu yang berbeda kala berhubungan intim karena dengan eksperimen dilakukan, kebosanan bisa dihindari. Sebagaimana Jun dan Jennifer yang sering melakukan hubungan seks di luar ruangan. Jennifer Jill bahkan tak malu ketika harus mengakui bahwa dirinya dan Ajun Perwira pernah melakukan hubungan intim bersama orang lain atau yang akrab disebut threesome. Jennifer Jill memang tak malu kala membahas tentang hubungan intim. Ia bahkan melontarkan wacana meminta Nikita Mirzani untuk berhubungan seks dengan suaminya sebagai penggantinya ketika ia lelah. Dewi Persik. Lewat kanal YouTube pribadinya, penyanyi dangdut Dewi Persik pernah mengakui bahwa dirinya lebih menguasai saat melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Ia bahkan disebut bisa tahan hingga 3 jam lamanya. Aku terlalu liar kalau di ranjang aku lebih dominan. Jadi aku orangnya begitu kalau disuruh diam aku nggak suka biar cowoknya saja yang diam biar aku yang goyang-goyang. Ucap Dewi Persik. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjadi salah satu selebriti yang mengaku hiperseks. Ia membeberkan dirinya pernah mampu berhubungan 7-8 kali sehari. Hal itu diungkapkannya kepada TikToker viral Denis Caryesta atau Denis Cadel. Dari dulu gue tuh suka pakai cowok, makanya cowok tuh kadang baru sadar belakangan ketika sudah gue putusin. Jadi selama ini gue cuma sex toys tutur Nikita. Nikita Mirzani secara terang-terangan mengaku dirinya dulu sangat maniak dalam berhubungan intim. Parah, dulu gue sehari bisa 7-8 kali, jelas Nikita Mirzani. Nikita membeberkan hal itu dilakukannya bersama mantan-mantannya dulu. Saat bercinta, Nikita mengaku sangat gahar. Nikita mengungkap bahwa seks seolah bisa menghilangkan rasa penat dan stres yang dimilikinya. Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari secara terang-terangan mengaku memiliki libido tinggi dan tak masalah jika disebut hiperseks. Barbie Kumalasari mengaku senang berhubungan seksual yang lama dan berkali-kali orgasme. Kalau aku itu orgasmenya harus di atas 10 kali terus durasinya harus di atas 3 jam, kata Barbie Kumalasari dalam channel YouTube Ray Utami dan Benoa beberapa waktu silam. Ia mengaku sudah biasa berhubungan intim berjam-jam hingga orgasme berulang kali sejak menikah dengan mantan suaminya terdahulu. Bahkan dulu ia selalu berhubungan intim dengan mantan suaminya minimal 5 kali sehari. Biasanya kalau sama mantanku dulu itu sama mantan suamiku berhubungan seks sehari minimal 5 kali. Bukan hanya itu. Bintang sinetron Bidadari yang tayang di RCTI ini juga mengatakan bahwa ia dan mantan suaminya tak segan melakukan aksi seksnya di tempat umum seperti di dalam mobil yang terparkir di lampu merah jalan. Hingga di loteng terbuka saat malam pergantian tahun baru.